Ya, selamat pagi sekali lagi, Shalom uh, buat rekan-rekan semua dan juga sahabat Shalom. Ya, karena di Indonesia sudah masuk Sabat hari ini. Dan saya bersyukur kalau Bapak Yahweh berikan pimpinan untuk memberikan materi-materi sehingga kita bisa belajar semua dan supaya semua jiwa boleh dikuatkan, mengenal, mengerti fondasi yang benar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai agama hybrid. Beberapa hal sebelum kita masuk ya, mungkin ada banyak teman-teman ini dalam pikirannya berkata ini kenapa kok selalu streamingnya ini di dalam mobil, ini kenapa ini ya? Saya akan sedikit memberikan penerangan di sini ya, karena saya ini punya cucu laki-laki saudara ya, dan dia itu saya menjaga supaya dia nggak terbangun begitu ya. Kalau dia terbangun, wah dia cari saya, yang ngajak main saya, dan wah ini streamingnya bisa porak-poranda ya. Karena itu saya dibantu sama istri saya ya untuk menjaga dia. Selagi saya streaming, ya istri saya jagain dia. Istri saya ada safang-fang, dia nggak tidur ya, jadi dia jagain supaya make sure cucu saya juga nggak terbangun, dan juga istri saya mendoakan saudara juga, mendoakan kita semua supaya materi yang saya bawakan ini bisa menjamah jiwa-jiwa dan terjadi pertobatan yang luar biasa di zaman akhir ini. Karena masa pengangkatan yang sudah tidak lama lagi. Ya, jadi uh, Ibu Sada Fang itu sebagai pendoa buat kita semua. Ya, jadi ya itu yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kami dan juga anak-anak ya, dan jemaat yang ada di sini juga. Ya, saya akan masuk ya di dalam pembahasan agama hybrid ya, pembahasan agama hybrid. Ya, kata hybrid ini kata hybrid ini memang kata modern saudara ya. Karena banyak sekali dipakai ya, misalnya sebagai menggabungkan antara dua jenis yang berbeda ya, itu ide sederhananya di situ. Jadi kalau saudara lihat ya, kata hybrid itu menggabungkan dari satu buah dengan buah yang lain ya. Hybrid ini juga bisa dipakai mobil-mobil sekarang ya. Mereka pakai sistem hybrid, yaitu dengan fungsi energi ganda. Yaitu yang pertama dengan energi gasoline, yang kedua dengan sistem energi baterai. Ya, mereka saling mengisi, kadang-kadang juga ada cara sistem lainnya, itu hybrid. Ya, jadi menggabungkan antara dua jenis hal yang berbeda menjadi satu, itu adalah ide daripada hybrid. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan baca satu kebenaran firman di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kenapa kita diperlengkapi dengan materi ini? Ya, karena kita lihat dari ayat ini ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Mungkin Ibu Kathy bisa bantu untuk kita membacanya. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah menyatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Ya. Ya. Jadi dalam zaman akhir ini akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan Yeshua HaMashiach akan harus tinggal ya sampai pada waktu pemulihan itu terjadi. Jadi Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu penyelamat kita, dia akan tinggal di sorga karena sudah naik ke sorga ya, dan menunggu sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah, nanti di akhir daripada materi ini ya, pelajaran firman hari ini, kita akan lihat apa-apa saja yang dipulihkan begitu. Nah, kita akan masuk yaitu di dalam hal yang selanjutnya yang menjadi fondasi bahwa
hubungan yang diingini oleh Bapa Yahweh dengan manusia itu adalah hubungan relationship, ya, relationship. Jadi hubungannya adalah relationship dan ini diawali sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan Kejadian 3 ayat yang ke-8. Minta tolong lagi untuk Ibu Kathy bisa tolong bantu kita semua. Kejadian 2 ayat 19 dan Kejadian 3 ayat yang ke-8. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya, dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Ya, dan kemudian Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan dalam taman, itu pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Ya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, ya dua ayat ini, itu berarti Bapak Yahweh mengawali dengan relationship, ya, dengan hubungan, ya, uh, apa itu ya, ya hubungan ya, relationship ya, dengan manusia. Jadi hubungan manusia dengan Bapak Yahweh itu tidak melalui sebuah ritual, tidak. Tetapi sebuah relationship. Ya, contohnya kayak saudara punya relationship dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, ya, seperti itu. Jadi bisa bercakap-cakap begitu, ya. Nah, itulah yang dibangun oleh Bapak Yahweh pertama kali, tetapi hal ini rusak nantinya, ya. Saudara sudah tahu ceritanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, akhirnya rusak, tapi sebelum masuk di sana, saya akan bawakan hal ini terlebih dahulu. Nah, kita sering ya tahu yang namanya doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu doa Bapa kami. Ya, nah saya selalu melakukan doa Bapa kami baik di dalam keluarga dan juga di kebaktian ya. Saat hari Sabat kebaktian itu kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Dan pada saat kita mengucapkan doa Bapa kami, ya, karena kita sudah mengenal nama Yahweh, nama Bapa kita, maka tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan doa Bapa kami itu ditambahin, saudara, ya, yaitu dengan kalimat berikut ini. Bapa Yahweh kami yang ada, yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya. Kita sisipkan nama Yahweh di sana. Karena apa? Ya, ayat ini juga bisa dicuri oleh Satan. Ya, karena kata Bapak itu halus jelas dalam hidup kita. Jangan sampai alamatnya salah. Jadi pergunakan kalimat kata Yahweh ini, ya, masukkan di dalam doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Karena kita sudah punya pengenalan, ya. Jadi kita nggak motong ayat, ya. Kita tidak mengurangi atau menambahin ayat, tidak. Tapi kita memperjelas. Karena Satan pun, Yeshua berkata, dia juga sebagai Bapa. Ya, pada saat Yeshua berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak dia, dia berkata, kamu seperti bapakmu, yaitu pembunuh pada mulanya. Ya, di dalamnya tidak ada kebenaran dan dusta dan sebagainya. Itu sudah bisa lihat di dalam kitab Yohanes. Nah, Yeshua sendiri ngomong kamu seperti bapakmu, ya, dan dia merefer kepada roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh. Dan itu bapaknya orang-orang yang menolak Yeshua HaMashiach. Jadi dalam hal ini, ya, kita pertegas siapa bapak kita, yaitu Yahweh. Jadi saudara mulai membiasakan diri, ya, kami sudah membiasakan diri bahwa saat kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Yeshua, kita menggunakan kalimat Bapa Yahweh kami yang di sorga.
ya. Jadi relationship-nya jelas, saudara, nggak ngawur. Kita nggak mengarah kepada bapak-bapak yang lain, tetapi jelas yaitu Bapak Yahweh. Ya, jadi paham dalam hal ini. Nah, kita harus punya fondasi yang benar. Ya, bangun rumah harus ada fondasi yang benar. Saya berulang-ulang katakan fondasi salah, maka rumah bangunan yang di atasnya juga problem. Ya, jadi fondasi harus benar. Selain fondasi harus benar, ya, karena fondasi ini menentukan akan membentuk arah yang benar. Kalau fondasi benar, arahnya akan benar. Nah, tapi kalau sudah benar arahnya, ya, kita harus menjalani arah itu dengan setia dan akhirnya akan sampai ke destiny. Ada yang orang berkata, fondasi sudah benar, Pak. Iya, benar. Arahnya sudah benar, tapi tidak mau jalan. Mogok. Ya sama saja bohong, saudara. Nggak pernah akan sampai. Ya kan? Jadi harus juga berjalan sampai ke destiny, sampai di tempat tujuan yang arahnya juga akan benar. Karena apa? Karena fondasinya benar. Ini prinsip-prinsip sederhana yang harus kita pahami. Ya, jadi fondasi benar, arahnya benar, dan kemudian mau bergerak maju terus di dalam arah yang benar, maka kita akan sampai kepada destiny yang benar juga. Ya, nah kita lihat yang selanjutnya. Setiap agama atau kepercayaan di dalam dunia ini pasti punya fondasi iman dan juga punya sejarah, saudara. Nggak ada yang namanya saudara bangun tiba-tiba, wah saya saya menganut agama yang baru begitu, tanpa ada fondasi iman dan sejarah. Itu nggak mungkin ceritanya. Ya, jadi semua kepercayaan di dunia ini ya punya fondasi iman dan punya sejarah yang pasti. Ya, kita bisa lihat sejarahnya bagaimana, kita bisa lihat trackingnya itu bagaimana. Ya, jadi nggak ngawur, saudara. Ya, jadi karena dari hal inilah maka kita akan melihat agama hybrid ini. Nah, ya. Nah, untuk saudara-saudara yang mungkin penasaran, ya, sampai detik ini, apa itu agama hybrid? Dan kemudian kalau sudah lihat ini semua dan saudara akan melihat kebenaran firman, ya, saudara jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Kalau tahu fondasinya salah, ya, bongkar fondasi itu. Fondasi harus benar. Berani bongkar fondasi. Saya sudah sampaikan ini di dalam materi 2030. Materi 2030. 2030 yang pertama. Kalau fondasi saudara salah, berani bongkar fondasi. Jangan fondasi salah diterus-teruskan. Itu namanya angka gematrianya itu 8360 ya atau 8390 ya. Jadi saudara jangan seperti itu ya, jangan 8360 atau 8390 ya. Jadi saudara harus punya pimpinan Ruach HaKodes sehingga di dalam menjalani kehidupan bersama Bapak Yahweh itu kita jadi JNAs. Yang saya maksudkan JNAs ini bukan channel ini, saudara. Ya, nanti diakhirin aja dah. Kalau saudara nggak ngerti, nanti saya bukain apa itu JNAs. Ya, jadi kita harus jadi JNAs, ya. Jangan jadi 8360 atau 8390. Ya, jadi Bapak Yahweh memberikan hikmat dalam hidup kita ini supaya kita bisa mempunyai nalar yang baik, bisa mempunyai pengertian yang baik, ya. Dan kita tidak dibohongi oleh roh-roh jahat. Banyak orang dibohongi oleh roh-roh jahat, sehingga mereka menjadi 8360 atau 8390. Ya, itu angka gematrianya. Nah, kita harus ya jaga-jaga. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus mempunyai pimpinan, hikmat, pengertian. Ya, itu JNAS tadi itu. Ya. Saya nggak ngomong soal channel ini, tapi nanti saya berikanlah kalau ada waktu kesempatan. Apa itu JNAS-nya? Ya, saya nggak promosi dan juga tidak apa itu namanya mengkultuskan JNAS. Tidak ada satu kalimat rahasia JNAS yang saya temukan di sini. Ya, nah kita lanjutkan saja. Ya, tapi akan saya sering pakai ini supaya saudara juga bisa betul-betul paham. Ya, nah. Kita akan belajar mengenai agama hybrid.
dan yang saya bawakan di sini adalah fakta sejarah. Kalau namanya fakta sejarah, kalau ada orang nggak percaya fakta, wah itu sudah keterlaluan, saudara. Sangat-sangat keterlaluan. Faktanya begini, saudara tidak percaya. Wah, repot itu, saudara. Ya. Kalau saudara berkata, Pak, Pulau Bali itu ada loh, Pak. Itu terpisah dengan Pulau Jawa, ya kan? Saya yang di Amerika ini saya berkata tidak percaya. Kemudian saudara katakan, ini loh Pak buktinya Pak, gitu. Ya, ini mapnya, ya. Saya bilang tidak percaya, ya kan? Terus kemudian, loh, kalau tidak percaya ada Pak Aditya di sana. Saya bilang, saya juga tidak percaya. Mungkin saudara bakal istilahnya berpikir, ini orang dikasih tahu fakta nggak percaya. Ini buta kali, ya. Nah, jadi kata fakta sejarah ini mengandung sebuah unsur kekuatan, saudara. Ya, ini sudah sejarah, ini sudah terjadi. Ya, jadi kita bisa melihat apakah fondasi kita ini benar atau tidak, kita bisa cek dari sini. Ya, nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Firman, kitab suci kita sudah menjelaskan bahwa manusia putus hubungan dengan Yahweh. Ya, putus hubungan dengan Yahweh. Karena manusia berdosa. Dan saat hari itu, ya, putus hubungan dengan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh yang memberikan konsep keselamatan, yaitu dengan cara pengorbanan domba. Ya, sedangkan manusia konsepnya menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Mau berapa lama? Ya, daun ara satu hari sudah layu, telanjang lagi. Bapak Yahweh tidak bisa menerima hal itu dan Bapak Yahweh memberikan satu konsep kepada Adam dan Hawa, yaitu konsep pengorbanan anak domba. Domba disembelih, ya, masih berdarah-darah dan kemudian dipakaikan di tubuhnya Adam dan Hawa. Jadi tubuhnya Adam dan Hawa itu berlumuran darah, begitu. Itu konsepnya. Dan itu kita sudah tahu penggenapannya ada di dalam Yeshua HaMashiach. 4.000 tahun kemudian. Pada saat kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, kalau saudara kepengen tahu, saudara lihat semua materi 2030, dan 4.000 tahun kemudian, ya, yaitu tahun 30 Masehi, Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib sebagai penggenapannya. Ya, karena itu kita dengan anugerah Bapa Yahweh kita bisa terima darah Yeshua HaMashiach. Saudara ucapkan begitu dengan percaya, dengan iman, darah Yeshua HaMashiach menutup roh, jiwa, tubuh, hati, pikiranku, dan itu di dalam alam roh terjadi dengan luar biasa. Hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, konsep ini itu Bapak Yahweh ajarkan untuk turun-temurun. Ya, turun-temurun. Konsep ini turun-temurun. Diajarkan kepada Kain dan Habel, anak-anaknya yang disebutkan di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, nah Habel taat, dia mau mentaati konsep daripada Bapak Yahweh. Tetapi Kain dia mencoba hal yang lain dan tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Nah, saat tidak diterima, anehnya dia menyalahkan Habel, ya, dan dia akhirnya membunuh Habel. Ya, ini ada satu pengertian sendiri. Lawang yang salah, bikin salah dirinya sendiri kok dia nggak terima dan dia bunuh orang lain yang benar. Ya, ini satu sifat yang buruk sekali. Ya, tidak bisa ada di dalam umat pilihan Bapak Yahweh. Ya, jadi sifat Kain ini harus kita singkirkan jauh-jauh. Ya, yang salah dirinya sendiri. Aneh ya. Yang salah bikin kesalahan dirinya sendiri, tapi dia mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, tidak mau kesalahan itu dia akui. Itu sifat buruk sekali, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan lihat satu diagram, ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, saudara baca di dalam firman, tapi saya berikan ini secara garis besarnya, yaitu diagram. Kalau sudah lihat bahwa Adam,
Ya, nama anak-anak Adam yang ditulis di dalam Tanak atau Perjanjian Lama adalah Kain, Habil, dan Seth. Habel mati dibunuh oleh Kain, jadi tinggal dua sekarang, yaitu Kain dan Seth. Ya, ingat ya, Adam punya banyak anak. Ini hanya beberapa anak yang difokuskan oleh Bapak Yahweh peristiwanya, sehingga kita boleh mengerti. Nah, sekarang tinggal dua, yaitu Kain dan Seth. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri dulu ya, Kain itu kalau diteruskan maka keturunannya ya akan menjadi raksasa. Ya, karena ada peristiwa di Kejadian pasal yang ke-6, muncullah raksasa Nephilim, ya, Nephilim. Nah, itu kalau saudara lihat itu ada satu di daerah Afrika ya, itu ada jejaknya kaki di sana. Ya, dan ini real saudara ya. Saudara bisa lihat kira-kira jejaknya kakinya aja segitu saudara, raksasa itu. Nah, kira-kira tingginya seberapa itu? Ya, itu betul-betul ada saudara. Ya, tapi saya tidak bahas soal itu. Nah, Nephilim ini akhirnya dibinasakan dengan adanya peristiwa yaitu air bah. Ya, dan yang diselamatkan adalah Nuh. Ya, diselamatkan ada Nuh. Ya, dan diselamatkan hanya 8 orang. Nah, kalau saudara lihat sebelah kanan, maka dari Seth keturunannya mengeluarkan Nuh. Dan Nuh pada saat keluar dari bahtera, dia membangun mezbah yang sama yang dibangun oleh Habel. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa. Ya, dia membangun mezbah itu, dan ingat ya, konsep mezbah itu diteruskan. Ya, konsep penyembahan doa, bukan penyembahan, persembahan atau sacrificial domba itu dilanjutkan oleh keturunan daripada Nuh. Ya, nah keturunan Nuh ini ternyata Nuh punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham itu punya satu keturunan kalau sudah lihat nantinya, yaitu di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, 9, dan 10, itu ada seorang yang bernama Nimrod. Ya, ya, kita akan baca ya ayatnya ya. Mungkin Ibu Kathy bisa bantu kita. Kejadian 10 ayat 8, 9, dan 10. Kus memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan, seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Ya, dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Iya, Erech. sampai di situ saja. Terima kasih. Oke. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa Kus itu adalah keturunan daripada Ham, ya, dan Ham adalah anak daripada Noah. Dan Kus ini memperanakan Nimrod, ya, dan dikatakan di sini dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi ini adalah orang yang pertama kali yang berkuasa di bumi. Dan kalau saudara melihat kerajaan-kerajaan yang didirikan, salah satunya adalah Babel. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Nimrod ini mendirikan Menara Babel. Dialah pendiri Menara Babel. Jadi dia adalah kaisar pertama di dunia ini. Saya berikan bagannya. Jadi setelah Nuh, ya, keluarlah 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari Ham menurunkan Nimrod, dan dari Sem akan keluar Abraham. Ya, jadi disitulah kita bisa melihat bagannya. Nah, kita akan lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ini slide-nya harus saya potong-potong, saudara ya, karena filenya besar. Kita ke file yang berikutnya ya. Jadi kita lihat Nimrod adalah penguasa pertama di bumi. Dia adalah keturunan Ham,
dan dia membangun Babel. Ya, Menara Babel dibangun oleh dia pada saat masa hidupnya. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa Nimrod ini, maka kita tidak bisa melepaskan dengan sebuah kisah. Memang kisah ini tidak tertulis di dalam firman secara langsung, akan tetapi banyak bukti arkeologi yang mendukungnya, yaitu dengan adanya ini dia, yaitu Semiramis dan Tamus. Ya, peristiwa ini kita harus jeli melihatnya. Ya, minta pimpinan Ruach HaKodes. Kita lihat peristiwa ini harus dengan jeli. Nah, karena Nimrod ini dia penguasa atau kaisar pertama di bumi ini, maka pengaruhnya itu luar biasa. Nah, siapakah Semiramis? Semiramis ini adalah ibu daripada Nimrod. Ya, Semiramis ini adalah ibu daripada Nimrod. Tetapi Nimrod meninggal atau mati, ya, tewas terlebih dahulu. Sehingga yang muncul adalah Semiramis. Dan Nimrod sebelum dia mati, ya, dia sempat mengawini ibunya sendiri. Jadi Nimrod, ya, anaknya mengawini ibunya, ya. Ini ada yang disebut sebagai Oedipus Complex. Kalau saudara mengerti akan istilah ini, ya. Jadi ibu mengawini anaknya. Jadi Nimrod sebagai anak laki-lakinya menikah dengan ibunya sendiri dan lahirlah seorang anak. Anak ini namanya Tamus. Konsep ini harus kita pahami baik-baik untuk bisa menjadi berkat sampai hari ini. Ya, jadi ini ada, kalau sudah lihat ini ada istilah Trinity itu sudah mulai muncul di sini. Trinitas, 3, ya. Inilah asal muasal dari segala penyembahan di muka bumi. Ya. Nah, Nimrod mati, Semiramis kemudian berkuasa. Ya, mengambil alih kekuasaan daripada Nimrod. Saya harus tambahkan di sini bahwa ada banyak dari bukti-bukti arkeologi sejarah, ya, itu nama yang selalu berulang-ulang kembali, ya. Di zaman setelah Nimrod, nama Semiramis juga dipakai, ya, di tempat-tempat yang berbeda, ya. Tapi kita harus tahu originalnya juga, ya. Jadi inilah yang originalnya, yaitu Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Nah, sejak saat ini maka konsep dewa-dewa atau dewi-dewi, dewa matahari, dewa bulan, ratu sorga, dewi bulan, titisan dewa matahari, tentara langit itu bermunculan. Ya, bermunculan. Ini adalah titiknya, saatnya. Dunia ini diawali dengan konsep-konsep satanik, itu mulai dari sini. Ya, dan ingat bahwa Menara Babel akhirnya gagal berdiri. Mengapa? Karena Yahweh turun dan memporak-porandakan dengan cara bahasanya dikacaukan. Sehingga tersebar, penduduk dunia tersebar, yang pertamanya ada di tanah Sinear, di daerah Irak sana, ya. Kemudian tersebar ke seluruh dunia. Nah, tapi konsep ini sudah ada sebelum manusia tersebar ke seluruh dunia, ya. Jadi konsep yang ditanam oleh Nimrod ini sudah ada, sehingga di seluruh dunia itu saudara bisa melihat sidik jari daripada konsep daripada Nimrod, Semiramis, dan Tamus di seluruh dunia. Ya, konsepnya sama, saudara, nggak beda. Nanti saya akan lihatkan sama saudara, ya. Dan di situ ada sidik jari, ya, daripada satanik ini, konsep satanik ini, Trinity of Satanik ini, ya, Nimrod, Semiramis, dan Tamus ini, itu ada di mana-mana, saudara. Ya, nah nanti kita lihat, termasuk di Indonesia, ya, di Amerika apalagi, Indonesia aja masuk kok.
Ya, nah, oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi dari Nimrod, Semiramis dan Tamus ini, maka bermuncullah konsep-konsep daripada penyembahan kepada dewa-dewa, dewi-dewi, dan seterusnya. Setelah Nimrod, kita akan fokus dari masa Misraim atau Mesir, karena ini uh, lebih mempunyai pembuktian arkeolog yang sangat kuat sekali sampai hari ini. Ya, jadi dari konsep Babel, konsep Nimrod tadi, Nimrod, Semiramis, dan Tamus tadi, maka muncullah yang namanya penyembahan kepada dewa matahari. Karena begini, saudara, saat Nimrod mati, si Semiramis ini mengatakan bahwa Nimrod ini nggak mati. Jadi Nimrod ini terangkat ke Samayim begitu, dan dia menjadi matahari. Ya, dialah dewa matahari, yaitu Nimrod tadi. Nah, ini dengan berkembangnya waktu dan penduduk dunia, ya, penguasa saat itu yang besar adalah Misraim atau Mesir. Dan kalau saudara lihat, ya, dengan urutan yang saudara lihat, saudara akan menemukan sejak zaman Abraham, ya, Mesir itu sudah menjadi kuat, ya, dengan terbuktinya bahwa Abram sempat menuju Mesir karena ada kelaparan di Kanaan. Ya, Mesir sudah ada saat itu dan terus berkembang sampai zamannya Yosef. Ya, terus berkembang terus, ya, sampai zamannya Moshe. Itu menjadi satu peradaban yang luar biasa. Nah, kita nggak detail di sana, kita hanya detailnya yang kecil-kecil aja, dewa-dewanya saja. Jadi konsep dewa matahari ini adalah meniru dari apa yang diajarkan sebelumnya, yaitu dari konsep Babel tadi, yaitu Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, ada muncul dewa matahari, yaitu yang sering disebut sebagai Ra. Ya, itu namanya. Nah, kalau kita melihat konsep dewa matahari ini, maka di tangannya itu memegang satu benda. Nah, bendanya modelnya kayak gini, saudara. Lihat aja itu gambarnya sebelah kanan, dewa matahari selalu pegang benda. Bendanya ini bentuknya modelnya kayak salib tapi ada bunderannya di atas. Nah, ini namanya Ankh. Ya, ini namanya Ankh. Ankh ini adalah simbol kehidupan, saudara. Ya, ini merupakan simbol kehidupan. Jadi dulu itu orang eh, bahasanya itu bukan A, B, C, D, E seperti sekarang ini, saudara. Ya memang ada dalam arti cara pengucapannya, tetapi mereka menggunakan simbol-simbol. Ya, mereka menggunakan apa itu namanya? Saya sering katakan itu kayak bahasa Ibrani itu dia ada simbolnya, ya kayak Aleph, Beth, ya itu ada simbol-simbolnya, ya. Jadi ada gambar-gambarnya, gambar uh, gambar yang huruf yang bergambar begitu, ya. Nah itu adalah Ankh kalau saudara lihat. Apakah ini satu kebetulan? Kalau di dalam perkembangannya, saudara pasti akan mengenali dengan simbol ini, saudara, yaitu simbol Venus. Ya, saudara bisa lihat, berarti ini adalah simbol perempuan. Ya, kalau saudara lihat ada restroom atau WC umum gitu, ada simbolnya ini ya, saudara pasti tahu. Oh, ini bagiannya perempuan, ini bagiannya laki-laki. Ya, ini main simbol semua, saudara. Ya, apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Tetapi inilah sebuah perkembangan daripada simbol yang sebelumnya, yaitu Ankh. Sudah bisa lihat di sini. Nah, apa saja selain Ankh ini? Kita lihat yang berikutnya, yaitu adanya obelisk. Ya, adanya obelisk. Nah, obelisk ini bisa jadi sebagai penggenapan atau penyatuan kalau Ankh itu yang perempuan, obelisk ini yang laki-laki, begitu. Tapi obelisk ini juga bisa dipakai sebagai pengukur matahari, ya, matahari jam.
Dulu nggak ada jam, kita hari ini ada jam, saudara. Ada jam digital. Indonesia jam 8.42 PM, sekarang kita di sini ada jam 6.42 AM pagi, ya. Dulu nggak ada jam. Gimana caranya? Mereka dengan menggunakan obelis. Mereka bisa menentukan matahari ini terbenam atau terbit. Jam berapa? Itu mereka menggunakan obelis sebagai patokan matahari. Ya. Nah, obelis ini apakah satu kebetulan kalau bisa menyebar ke seluruh dunia? Ya. Saya tunjukkan gambar berikutnya dari obelis yang asal muasalnya dari Mesir, dari Misraim, dari penyembahan kepada dewa matahari, yang juga asalnya dari Nimrod, itu bisa nyebar ke seluruh dunia, saudara. Nah, ini dia. Ya, ada di White House, ya, ada di Amerika sini, Washington DC, ada juga di kota Roma, yang depannya hurufnya V, ya, ada juga di sana. Dan juga ada di Indonesia, banyak sekali, saudara. Ya, apakah ini satu kebetulan atau suatu sidik jari atau suatu desain tanda bahwa seluruh dunia ini memiliki konsep yang sama, ya, yaitu penyembahan kepada dewa matahari. Termasuk kalau saya lihat di Jepang, jelas benderanya ada bendera matahari, penyembahan dewa matahari. Ya, nah dari sini kita bisa melihat penyebaran dari Menara Babel yang proyeknya dihentikan oleh Bapak Yahweh dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan konsep ini terbawa oleh mereka yang saat itu menyebar ke seluruh dunia. Ya. Ini ada di mana-mana, saudara. Ini baru saya tunjukkan 4 negara. Mesir, Amerika, V, ya, Roma V, dan kemudian Jakarta. Now, berarti ini bukan satu kebetulan, saudara. Ini satu desain, ya, satanik atau kekuatan roh-roh jahat yang berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Nah, kalau kita kembali lagi ke dewa matahari, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya mata Horus. Yang berikutnya, ini dia, mata Horus. Atau yang sering kita kenal dengan bahasa Inggrisnya all-seeing eye. Mata Horus, mata satu, ya, mata satu. Nah, kita lihat ini baik-baik, mata yang satu ini ternyata ada di dalam mata uang yang menguasai seluruh dunia. Apakah ini satu kebetulan? Atau sebuah perencanaan? Ya kan? Nah, kenapa kok di mata uang ini yang ditaruh mata, kok enggak hidung? Gitu. Atau mulut, begitu, atau jari, gitu ya. Itu kan berarti ada hubungannya, saudara. Ya kan? Dengan mata yang dianut oleh kekaisaran yang kuno tadi, ya, Misraim, Misraim tadi, ya. Jadi saudara bisa melihat apakah ini satu kebetulan? Saya percaya ini sebuah perencanaan, ya, dan di balik ini ada sebuah kekuatan, ya, kekuatan musuh alam roh, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh, yang bergerak. Ya, kita ini orang-orang ya kecil lah, kita tidak pengaruh besar, cuman ya kita bisa mendeteksi dengan pergerakan mereka menggunakan simbol-simbol seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan. Apakah satu kebetulan dari satu mata ini? Ternyata tidak. Ya, kalau enggak, kalau ini satu kebetulan ya kita bisa lihat mata ini kan bisa diganti macam-macam begitu ya. Bisa diganti rambut, bisa diganti telinga, ya kan? Tapi enggak, ya kan?
ini satu perencanaan. Nah, apakah ini juga slide berikutnya ini, apakah satu perencanaan atau sebuah kebetulan juga? Nah, saudara lihat ini ya. Ini ada di kota saudara ini ya. Di kota saudara yang saudara tinggali di sini. Saudara tahu di mana ini? Saudara bisa cek sendiri. Kalimatnya ada di situ. Ya. Dan mereka bikinnya putaran itu ya, putaran jalan itu lah kok mirip dengan si mata ini. Ya, dengan si mata ini. Lah kok enggak buat yang lain begitu ya? Tanda plus, tanda minus begitu ya. Tapi kok dibikin apa itu namanya? Perencanaannya seperti ini. Berarti mereka mau menunjukkan kepada kita bahwa ada sidik jari yang ditanam di situ. Ya, sidik jari daripada roh-roh yang jatuh itu ada di sana. Nah, jadi coba saudara pikirkan baik-baik. Ya, sebetulnya ada beberapa tempat yang ada lambang-lambang mereka juga di kota-kota di Indonesia. Ya, saya hanya ambil ini aja untuk mewakilin saja salah satunya. Nah, kalau saya lihat, ini bukan satu kebetulan, ya. Dan dengan konsep Babel, konsep Nimrod, Semiramis, dan Tamus, maka konsep daripada penyembahan terhadap ibu dan anak itu juga muncul. Ya, karena bapaknya yaitu si Nimrod mati, kemudian tinggal Semiramis dan Tamus. Ya, Semiramis, Tamus masih kecil saat itu. Dan Tamus ini Semiramis bilang, inilah penjelmaan daripada Nimrod. Penjelmaan daripada dewa matahari. Ya, dan inilah yang diadopsi oleh seluruh dunia. Diadopsi pola ini. Ya. Kalau saya lihat ini yang di daerah Misraim itu namanya Isis dan Horus. Ya, ini ISIS ini bukan ISIS yang bikin masalah di Irak di Timur Tengah ya, yang benderanya hitam bukan ya. Ini adalah dewi-dewi daripada nama dewa-dewa atau dewi-dewi daripada Mesir ya, Isis dan Horus. Jadi mereka sudah ada konsep ini startnya. Nah, dan ini menyebar ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk. Ada di China, ya, di Tiongkok, ada di Eropa, ada di Mesopotamia, ada di mana-mana. Konsep ini sama, berarti idenya sama. Yaitu ide asalnya adalah dari Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, jadi konsep ini berkembang. Ya inilah yang namanya konsep penyembahan terhadap ibu dan anak. Perhatikan, nanti kita akan saudara akan sering mendengar konsep penyembahan ibu dan anak. Ya, menyebar ke dunia. Bukan cuma hal itu saja, tapi penyebarannya juga ada yang menjadi dewa bulan. Ya, ini dia. Dewa bulan. Ada satu patung arkeolog yang ditemukan. Patung ini di dadanya ada bulan sabit. Yang ngerti ya dewe lah. Saudara ngerti sendiri. Dewa bulan. Ini siapa? Ya, saya sedikit nyinggung ini yang sering-sering dipakai oleh Lai. Ya, oleh Lai. Lai itu siapa ya saudara ngerti sendirilah. Kita sudah paham. Ya. Pengen tahu Pak di mana? Ya, saudara buka di kitab yang pertama, Fatsal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya, ya kan? Nah itu dia. Teruskan. Nah, saudara bisa lihat. Lai ngomong apa di sana. Ya, nah dewa ini, ya, dewa ini juga ada fondasinya, ya. Karena dewa ini adalah dewa tertinggi dari 360 dewa yang ada di zaman itu, ya, di daerahnya Aladin, ya, daerah Aladin, sudah ngerti ya dewe ya. Nah, kalau sudah lihat
Ternyata dewa itu punya 3 anak perempuan. Nah, namanya di situ semua. Alat, Al-Uzza, dan Manat. Ya, ini sistem ini, konsep ini itu asalnya sama, yaitu dari Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, jadi dewa itu ya punya 3 anak perempuan. Nah, ini adalah dewi-dewi, dewi kesuburan, dewi macam-macam lah. Saudara bisa baca, itu bukunya ada, saudara, yang namanya Passing Over. Ya, saudara bisa baca sendiri di sana. Atau saudara bisa dengarkan khotbahnya Papi Lukas, Dedi Yakub juga sering memberikan konsep ini. Ya, ini penting supaya kita nggak tersesat, saudara. Ya, jadi dewa itu punya 3 anak perempuan. Ya, nah saat itu ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan kaya. Ya, dan perempuan kaya ini pamannya itu seorang Kristen, pastor. Jadi orang laki ini ya itu diceritain semua tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, Tanak dan Brit Kadasa. Dan saat anak laki-laki ini hidup, itu yang menguasain kekuatan agama saat itu ya adalah orang Yahudi dan orang-orang Kristen dengan konsep satu Tuhan. Dia lihat, loh, ini kok apa itu namanya saudara-saudara sekampungku ini kok nyembahnya 360 gitu ya. Jadi dia singkat cerita karena dia punya uang yang banyak dari istri yang pertama ya, yang kaya, ya, dia pakai kesempatan itu untuk memperluas dia punya kekuatan begitu. Dia sempat ditolak oleh sukunya dan dia berjanji akan balas dendam. Kemudian dia punya masalah, yaitu dia tidak bisa baca. Ya, saudara ngerti. Tiba-tiba dia sedang bersemedi begitu ya, merenung atau gimana nggak ngerti. Karena terus terang saat itu paman daripada istri pertamanya dia itu meninggal. Jadi dia nggak punya panutan lagi. Jadi dia ngambil kesempatan untuk merenung gitu. Nah saat merenung dia tiba-tiba didatengin oleh sosok halus begitu ya, sosok halus. Ada yang ngomong pihak mereka berkata sosok halus ini adalah sosok yang menemui Maria ya saat Yeshua akan dikandung. Nah, saudara ngerti sendiri. Nah, tapi anehnya sosok ini dia ngomong, kamu baca. Ya. Nah si pemuda ini, pria ini dia berkata, aku nggak bisa baca. Ya, si sosok halus ini nggak terima, saudara. Sudah dikasih tahu dia nggak bisa baca, diulangin lagi, dipaksa suruh baca. Ya, dikasih tahu, oh aku nggak bisa baca. Memang dia nggak bisa baca, ya kan? Nah, terus kemudian yang ketiga kalinya dipaksa lagi oleh sosok ini, ya, dicekik lagi. Baca kamu ini. Ya, dia ngomong aku nggak bisa baca. Nah dari peristiwa ini kita bisa lihat yang mempunyai kriteria 8360 atau 8390 ini siapa? Sosok halus itu atau pemuda ini? Orang laki ini. Ya, siapa yang punya konsep atau yang kita bisa sebut dengan angka gematria 8360 atau 8390? Siapa? Ya, nah, kita harus lihat. Masa sosok ini kalau dari yang kudus, yang ilahi, sudah dikasih tahu gak bisa baca, maksud tambah dicekik. Nah, ya kan? Ya, saudara bisa menilai sendiri. Ini yang 8390 atau 8360 ini siapa gitu, ya. Ya dari situlah kemudian nggak lama setelah itu
dia kembali ke sukunya dan dia perangin dan dia ambil yang paling tinggi, yaitu dewa bulan tadi, saudara ya. Dan konsep itu dia ambil dan dia implementasikan sampai hari ini. Nah, itulah fondasi mereka, gitu ya. Jadi saudara bisa memahami fondasi mereka dan dipermanis ya dengan istilah-istilah sehingga kelihatannya itu ilahi begitu saudara ya. Nah, manusia kan suka ini ya dibodohin gitu ya sama setan ya, dibuat ilahi ya, dipercantik, dipermanis ya. Itu sebetulnya manusia itu 8360 ya, 8390. Jangan seperti itu ya. Jadilah JNAS ya. Jadilah JNAS. Ya, kita akan lanjutkan. Pembahasan kita masih panjang ini. Nah, selain itu apa saja konsep yang keluar daripada Nimrod, Semiramis, dan Tamus, yaitu penyembahan kepada Ratu Sorga. Itu ada ayatnya, saudara, Ratu Sorga ini ya. Bahasa Inggrisnya Queen of Heaven, Ratu Sorga. Coba minta bantuan Ibu Kathy bisa bantu sama kita semua untuk baca di Yeremia 7 ayat yang ke-18. Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan kayu, dan bapak-bapak sedang menyalakan api, sementara wanita-wanita sedang mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ya, Ratu Langit, Ratu Langit atau Ratu Sorga. Ya, teruskan silakan. dan untuk menuangkan persembahan curahan kepada ilah-ilah lain dengan maksud memancing murkaku. Ya, jadi penyembahan di zaman Yeremia itu orang Israel mereka menyembah salah satunya adalah Ratu Sorga atau Ratu Langit, Queen of Heaven, dan itu menyakiti hati Bapak Yahweh. Konsep ini tuh sudah ada, saudara. Dari mana asalnya? Ya dari si Semiramis tadi, saudara. Ya, itu konsepnya nurun. Jadi kita bisa melihat bukti-bukti, walaupun dalam firman ya ada ayat-ayat kecil begitu ya, dan itu merupakan sebetulnya itu kita bisa tracking gitu ya. Nah, Ratu Sorga ini dia punya nama lain, ya, nama lain. Tapi konsepnya sama, saudara. Kalau sudah lihat ada di tanah kita ada kata Asyera, itu ya, itu sama. Kemudian di zamannya Paulus, zaman Yunani, ada Artemis, itu sama. Kemudian ada Istar, ini dari Babylonian, Medo-Persia. Istar, ya, dari Babel. Itu sama konsepnya, Ratu Sorga. Kemudian di Yunani juga ada yang namanya Diana, ya, ya. Jadi namanya Diana. Jadi kalau saudara punya nama Diana, lebih baik anjuran saya baptiso pakai nama yang benar, ya, Bapak Yahweh Basem Adonai Yesus Amasya, gantian nama saudara yang Diana tadi, ya, dengan nama yang lebih ke arah biblical begitu, ya. Nah, Istar kalau saudara lihat, ini sering kita dengar bulan April, ya, Maret akhir atau April awal ada yang namanya perayaan Easter. Ya ini dari sini. Ini Dewi Kesuburan. Ya, Easter. Karena itu saat perayaan Easter selalu ada yang namanya telur. Ya. Nah, repotnya itu jadi namanya telur Paskah. Nah, itu kacau, saudara. Ya nanti saudara lihat. Ya, jadi Easter itu asalnya dari sini Easter. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi yang di Amerika yang bisa tinggal di Amerika ini terkenal, yaitu ini biasanya ada di tortilla, saudara ya. Saudara tahu tortilla itu makanannya orang Spanish ya. Yaitu Lady of Guadalupe itu namanya. Ya, ini juga konsepnya sama. Ya, Queen of Heaven atau Ratu Sorga. Nah, kalau ini semua diajarkan ke anak-anak, setan tuh mikir, nggak menarik, saudara. Bagaimana supaya bisa menarik, ya, dan konsep ini bisa diterima oleh anak-anak, ya, yang masih kecil dan remaja. Nah, mereka
setan ya, setan ndak bodoh ya, dan setan pakai cara harus menyesuaikan diri, mempercantik dirinya sendiri supaya diterima oleh anak-anak sehingga ya banyak manusia menerima roh 8360 atau roh 8390, yaitu ini dia. Nah, saudara bisa lihat ya, kalau dikasih patung-patung gitu nggak menarik, dibuang sama anak-anak ya. Tapi kalau dikasih yang namanya WW atau WW, ya saudara lihat gambarnya ini ya, itu menarik saudara. Wow, superwoman ya. Nah, ini sebetulnya kalau saudara lihat, saudara bisa ketik sendiri, saudara bisa cari sendiri ya. Mereka mengakuin bahwa yang namanya perempuan yang di tengah ini ya, yang auranya biru dan merah ini ya, itu adalah Dewi Diana ya. Dan ujung-ujungnya adalah Ratu Sorga, ujung-ujungnya lagi adalah Semiramis. Balik lagi ke arah yang sama. Ya. Dan terus konsep ini berkembang sehingga kalau saudara suka minum kopi, saudara bisa melihat ya logonya di tengah sana ya. Itu adalah logo daripada Putri Duyung. Dan ini konsepnya sama, yaitu konsep penyembahan dewa-dewa dan dewi-dewi. Nah, ini persis seperti yang terjadi di dalam zaman saat Samuel, ya, karena tabut perjanjian sempat diambil, direbut oleh bangsa Israel, bangsa Filistin, kok Israel dikalahkan, ya, dan kemudian ditaruh di satu kuil, dan kuil itu adalah kuil penyembahan dewa Dagon, ya. Dewa Dagon itu ya modelnya kayak yang di kanan itu, eh, tubuhnya manusia, kepala manusia, tetapi badannya ke bawah berbentuk ikan, ya, Dewa Dagon. Ini ada, saudara, ya, orang Israel juga mengakui dalam hal ini. Ya, jadi inilah konsepnya. Nah, di Yeremia juga kita baca ya, Yeremia 10 ayat 3 sampai yang keempat. Yeremia 10 ayat 3 dan 4. Tolong bisa dibantu dibaca. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, karena seseorang telah memotong dengan kapak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan. 10 dan 3 3 dan sampai 4 ya. sampai 4 ya. Mereka menghiasi dengan perak dan emas, mereka menguatkannya dengan paku dan palu, sehingga dia tidak goyah. Ya, jadi sejak zaman Yeremia itu mereka juga potong kayu dan kemudian diperindah begitu ya. Ya ini konsep saudara. Ya konsep apa? Ya nanti saudara akan lihat di slide berikutnya. Dan konsep ini sampai hari ini lebih cantik saudara ya. Lebih cantik ya. Mungkin dulu saat itu mereka menggunakan barang-barang yang ada, tetapi hari ini sangat cantik sekali. Nah, saudara sering bisa melihat kapan benda ini muncul. Ya, kapan benda yang digambar ini muncul itu kapan. Itu ada ayatnya ternyata. Ya, jadi bukan hal yang baru yang kita lihat. Yang sekarang kita lihat tahun 2022 ini, itu bukan hal yang baru. Akan tetapi, semua itu mempunyai fondasi hal-hal yang kuno, penyembahan dewa-dewa kuno yang dipercantik begitu saja. Ya, kalau nggak dipercantik nggak laku, saudara. Ya, jualannya setan nggak laku, rugi besar dia, bangkrut, stoknya turun dia. Ya, nggak ada yang mau beli gitu. Ya, karena dipercantik maka saudara lihat dalam bulan Desember ya itu penjualan meningkat saudara ya. Jadi mereka dapat banyak cuan begitu ya, dapat untung, dapat untung orang belanja ya. Saudara ngerti ya dewe apa sih yang saya katakan, ya kan? Ya, melalui gambar yang di depan ini saudara bisa melihat.
apa maknanya. Nah, kita teruskan ya. Ini baru slide kedua ya. Ini dari 4 slide yang saya berikan. Waktunya sudah 1 jam ya. Nah, kita kembali ke um, bagan